Saudara-saudara jemaat yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kolom atau ibadah rumah tangga pada saat ini, dan karena itu diundang saudara-saudara untuk berdiri. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan Allah, biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan penuh syukur. Untuk itu marilah kita menyanyikan pujian, mulia, mulia namanya. Jemaat Tuhan, mari kita tunduk di hadapan Tuhan. Ibadah kita saat ini ditabiskan dalam nama Allah yang esa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera dari Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Kita lakukan di saat ini, ku angkat tembang. Ku angkat tembang
Mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan akan firman Tuhan. Kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan Allah kami, Allah yang menyatakan diri di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kau yang terus melakukan pekerjaan baik-Mu dalam kehidupan kami umat kepunyaan-Mu, sehingga kami boleh terus tertuntun dan terpelihara dari hari ke hari. Saat ini Tuhan, kami ada di hadapan-Mu dalam persekutuan beribadah kepadamu. Kami rindu, kami disapa lagi oleh-Mu dengan firman-Mu Tuhan. Dan karena itu kami memohon kiranya Engkau berkenan pula menggerakkan kami lewat kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, memampukan kami untuk memahami firman Tuhan yang akan disampaikan pada saat ini, yang olehnya juga kami akan boleh dituntun dalam terang firman Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami di tengah dunia ini, selagi kami mengiring Engkau Tuhan. Karena itu kami mau mohon kiranya Engkau Tuhan yang akan berkenan atas kami sekalian ini, kami yang duduk di seputaran pemberitaan firman-Mu. Dengan penuh sukacita kami mau menerima firman-Mu. Berbicaralah Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus, firman yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, pembacaan sinodal dalam ibadah kolom atau ibadah rumah tangga sepekan yang berjalan ini, pembacaan Alkitab terambil di dalam Kitab Daniel pasal 9 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-19. Kitab Daniel pasal 9 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-19. Mari ikuti pembacaan Alkitab ini, saya akan membacakannya dalam nama Tuhan Yesus bagi kita sekalian. Doa Daniel. Pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasuerus dari keturunan orang Media, yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu, kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapa-bapa kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar, tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini. Kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Ya Tuhan kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapa-bapa kami patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami
dengan perantaraan para nabi, hamba-hambanya. Segenap orang Israel telah melanggar hukum-Mu dan menyimpang karena tidak mendengarkan suara-Mu. Sebab itu telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sampah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, hamba Allah itu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap dia. Dan telah ditetapkannya firman-Nya yang diucapkannya terhadap kami dan terhadap orang-orang yang telah memerintah kami, yakni bahwa akan didatangkannya kepada kami malapetaka yang besar yang belum pernah terjadi di bawah semesta langit, seperti di Yerusalem. Seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, segala malapetaka ini telah menimpa kami, dan kami tidak memohon belas kasihan Tuhan Allah kami dengan berbalik dari segala kesalahan kami dan memperhatikan kebenaran yang daripadamu. Sebab itu Tuhan bersiap dengan malapetaka itu dan mendatangkannya kepada kami, karena Tuhan Allah kami adalah adil dalam segala perbuatan yang dilakukannya, tetapi kami tidak mendengarkan suaranya. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah kami, yang telah membawa umat-Mu keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat dan memasyurkan nama-Mu, seperti pada hari ini, kami telah berbuat dosa, kami telah berlaku fasik. Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlaku dari Yerusalem, kota-Mu, gunung-Mu yang kudus. Sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi celah bagi semua orang yang di sekeliling kami. Oleh sebab itu dengarkanlah, ya Allah kami, doa hamba-Mu ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu demi Tuhan sendiri. Ya Allahku, arahkanlah telinga-Mu dan dengarlah, bukalah mata-Mu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan nama-Mu, sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertanggung. Karena Engkau sendiri Allahku, sebab kota-Mu dan umat-Mu disebut dengan nama-Mu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di saat ini. Persekutuan keluarga jemaat yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, terkadang dalam kehidupan kita umat kepunyaannya, Tuhan memakai penderitaan, pergumulan kehidupan kita untuk mengingatkan kita akan kealpaan kita, kelalaian kita untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ataupun Tuhan hendak mengingatkan kita karena terkadang kita tidak lagi mau peduli terhadap Dia, terhadap keberadaan Allah itu sendiri dalam kehidupan kita umat kepunyaannya. Dan oleh karena itu Allah terkadang memakai cara-cara yang menurut pandangan kita, anggapan kita, orang yang menaruh percaya kepadanya, sebagai sesuatu hal yang membuat kita ada dalam pergumulan yang berat, ada dalam penderitaan yang hebat. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bukan tanpa alasan umat Israel dibuang ke tanah Babel, serta mengalami penderitaan, mengalami kesusahan hidup di tanah Babel. Karena kita tahu bersama bahwa peristiwa pembuangan umat Israel ke tanah Babel itu diakibatkan oleh karena
dosa dan pemberontakan umat itu sendiri terhadap Tuhan Allah. Karena itu Tuhan mengganjar umat Israel dengan membuang mereka di tanah Babel menjadi orang-orang yang terasing dari negeri mereka sendiri. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai orang-orang yang terbuang di tanah orang, di mana mereka tidak leluasa untuk dapat menjalani kehidupan mereka sebagaimana mereka berada di negeri mereka sendiri dengan segala keterbatasan yang mereka alami di tanah orang itu. Keluhan demi keluhan mulai disampaikan oleh umat Tuhan, apalagi ketika mereka berada jauh dari bait Allah, yang bagi umat Israel ini menjadi simbol kehadiran Allah sendiri dalam kehidupan umat Israel. Nah, ketika mereka jauh dari bait Allah, maka secara otomatis umat merasa sungguh-sungguh mereka telah terbuang di hadapan Tuhan dan Allah tidak lagi mau mempedulikan umat kepunyaannya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sekalipun Allah sendiri telah menyatakan batas waktu penghukuman akan dijalani oleh umat Tuhan, yakni sebagaimana yang disampaikan dalam bagian pembacaan Alkitab kita di saat ini. Di ayatnya yang kedua disampaikan di sana bahwa Allah mendatangkan hukuman kepada umat kepunyaannya 70 tahun lamanya. Tetapi sekalipun umat Tuhan mengetahui hal itu, tetapi yang namanya mereka harus diperhadapkan dengan penderitaan, maka siapa yang bisa tahan? Semua kita, saya rasa, tidak pernah dapat bertahan dalam penderitaan, dalam pergumulan hidup. Kita ingin sesegera mungkin dapat keluar dari berbagai persoalan, pergumulan, dan kesulitan hidup itu. Demikian juga umat kepunyaan Tuhan. Mereka juga ingin segera beroleh perkenanan Tuhan, kembali dapat dipulihkan kebangsaan mereka, dan dapat kembali ke tanah air mereka untuk menikmati kemerdekaan mereka sebagai umat kepunyaan Tuhan. Dan oleh karena itu, mewakili umat kepunyaan Tuhan, Daniel di sini menyampaikan doa permohonannya kepada Tuhan. Isi permohonan daripada Daniel sendiri yang pertama adalah kesadarannya bahwa sungguh umat Tuhan, umat Israel telah menyimpang dari jalan Tuhan dan tidak lagi mau mendengarkan firman Tuhan, kehendak dan kemauan Tuhan yang disampaikan pada hamba-hamba Tuhan, para nabi yang berbicara atas nama Tuhan, raja-raja, pemimpin-pemimpin, bapak-bapak, dan juga orang-orang yang berpengaruh di negeri itu. Oleh kesadaran inilah Daniel menyampaikan doa permohonan, pengakuan dosanya, agar segenap umat kepunyaan Tuhan dapat dipulihkan kehidupan mereka, agar kembali Allah berkenan atas kehidupan umat kepunyaannya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kesadaran bahwa seseorang telah melakukan dosa di hadapan Tuhan, kiranya itu tidak hanya berhenti sampai di situ. Karena dalam prakteknya juga kadangkala sebagai umat kepunyaan Tuhan, pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan terkadang hanya formalitas saja, pengakuan di mulut saja, tetapi belum mewujud dalam tindakan nyata kita. Yang Tuhan tuntut dari kita
Ketika kita mengakui dosa kita, maka itu tidak berhenti sampai di situ. Karena hidup dalam pertobatan tidak hanya cukup sampai dengan mengaku dosa. Pertama, orang harus sadar dulu bahwa dia telah melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, kemudian dia berbalik dari kesalahannya, tidak mengulangi kesalahannya, dan kemudian hidup benar di hadapan Tuhan. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan lagi, dalam doa yang disampaikan oleh Daniel kepada Tuhan, dia sungguh-sungguh menyadari bahwa tanpa Allah hadir dan menyatakan pertolongan dalam kehidupan umatnya, maka siapakah umat kepunyaannya itu di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, dalam kesadaran diri akan keberadaan Tuhan yang dalam kasih sayangnya menuntun dan memelihara umat kepunyaannya, ini juga mau mengajak segenap umat Israel, termasuk juga kita, umat Tuhan dewasa ini, untuk terus menyadari akan kebaikan kemurahan Tuhan yang terus kita terima dan kita alami dalam kehidupan kita. Sehingga dalam kesadaran ini akan menuntun kita untuk terus mengingat Tuhan, tidak lupa kepada Tuhan. Jangan nanti ingat kepada Tuhan kalau kita butuh sesuatu. Nanti kita mau buat permohonan kepada Tuhan, baru kita mau datang menghampiri Tuhan. Apapun bentuk kehidupan kita, bagaimanapun kondisi kehidupan kita, tetaplah ingat kepada Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan dalam kita menjalani kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Allah yang maha baik, maha murah, maha pengampun, ketika mendengar permohonan umatnya yang berseru minta pertolongannya, Allah tidak pernah menutup mata. Allah tidak pernah tidak mendengarkan permohonan umat kepunyaannya. Allah dalam kemurahannya selalu mau menyatakan pertolongannya dalam kehidupan umat kepunyaannya yang menaruh harap kepada Tuhan. Karena itu, apapun bentuk kehidupan yang kita jalani, tetap percayakan itu dalam tangan Tuhan. Minta terus perkenanan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kita menjalani kehidupan kita ini. Saudara-saudara, masih dalam penghayatan kita, kan Minggu Paskah, minggu di mana kita mengingat rayakan kemenangan yang boleh diberikan oleh Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus bagi kita orang yang percaya. Kiranya juga kita akan memaknai itu sebagai panggilan kita sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan dari dosa untuk sungguh-sungguh hidup mengabdi kepada Tuhan, sungguh-sungguh hidup dengan melakukan dalam ketaatan kesetiaan setiap apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Pasti Tuhan akan terus menolong, memampukan kita dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Tangan Tuhan yang
Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan saat ini sebagai tanda syukur kepada Tuhan, sambil mengingat firman Tuhan sebagaimana disampaikan dalam Ulangan 16 ayat 16b dan 17 yang berkata, janganlah kita menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Marilah kita memberikan persembahan sambil menyanyi ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Oleh kemurahan-Mu lah ya Tuhan, kami boleh beribadah saat ini. Dan oleh kemurahan-Mu pula kami boleh diberkati dengan firman-Mu saat ini. Tetaplah Engkau Tuhan melanjutkan kasih setia-Mu itu dalam kehidupan kami umat kepunyaan-Mu. Tetap pelihara kami Tuhan di bawah kolong langit ini. Sebab sia-sialah segala daya upaya kami kerahkan jika Engkau tidak berkenan atasnya. Buka pintu berkat-Mu bagi kami umat-Mu, sehingga setiap harinya kami boleh terus terpelihara dalam lingkup berkat-berkat Tuhan, menikmati sehat dan kuat dalam anugerah Tuhan, menikmati kehidupan rumah tangga yang harmonis, yang rukun dan damai, menikmati bagaimana Tuhan buat berhasil. Setiap apa yang kami cita-citakan dan harapkan itu terwujud dalam hidup ini. Engkau Allah dalam kemurahan-Mu kami percaya terlalu tahu apa yang terbaik bagi kehidupan kami umat kepunyaan-Mu, dan karena itu kami tidak meragukan setiap rencana dan rancangan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami umat-Mu. Demikian juga ketika kami diperhadapkan dengan masalah, dengan pergumulan hidup, hanya datang kepada Tuhan dalam seru doa saja kami beroleh ketenangan, beroleh kelegaan. Dan kami percaya juga kami beroleh pertolongan-Mu, karena Engkau adalah sumber solusi yang terbaik dalam hidup kami. Kami berdoa kepadamu Tuhan, biarlah Engkau yang akan tetap setia, memampukan kami dalam menjalani kehidupan ini dengan segala bentuk kehidupan, baik yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan sekalipun. Dan ajar kami untuk tetap hidup bersyukur kepada Tuhan. Kami mau percayakan kepadamu ya Tuhan Allah kami, akan saudara-saudara kami yang saat dalam pergumulan sakit, dalam upaya pengobatan dan perawatan, kiranya Tuhan berkati semuanya itu, agar melalui itu saudara-saudara kami beroleh kesembuhan, beroleh pemulihan yang ilahi. Mereka yang bergumul dalam duka, Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan. Mereka yang bergumul oleh karena berbagai kekurangan dengan berbagai keterbatasan di tengah pandemi ini, Tuhan nyatakan berkat kasih setia-Mu, memenuhkan apa yang mereka perlukan. Dan kami berdoa Engkau kiranya meluputkan kami dari terpapar dengan virus COVID-19 yang sampai saat ini masih melanda dunia.
Biar kasih sayang Tuhan juga, perlindungan Tuhan dinyatakan bagi saudara-saudara kami yang berjuang dalam rangka penanganan COVID-19 ini. Mereka pun yang telah terpapar, beroleh pertolongan daripadamu kiranya untuk dipulihkan dan disembuhkan. Kami menyerahkan kepadamu untuk pelayanan gerejamu. Kau juga tetap setia kiranya hadir dan terus menolong kami, baik sebagai pelayan Tuhan, bahkan juga anggota jemaat yang ada. Untuk kami semakin giat dalam pekerjaan pelayan demi kemuliaan nama Tuhan. Sekalipun dengan pembatasan-pembatasan, untuk kami boleh ada dalam persekutuan bersama dengan saudara seiman, tapi tidak menjadi halangan kami untuk tetap satu dalam Tuhan. Untuk kami bisa saling mendoakan, saling memotivasi, saling mendorong satu terhadap yang lain. Dan kami percaya Tuhan Engkau memberkati pelayanan ini dengan menyediakan apa yang kami perlukan untuk menjawab setiap program kerja, program pelayanan kami. Kami menyerahkan juga kepadamu kehidupan bangsa negara kami. Tuhan terus berkarya kiranya dalam hidup bangsa kami, memulihkan dari setiap keterpurukan, dari setiap masalah hidup, dan memberi kami boleh menikmati masyarakat adil makmur, hidup dalam keamanan, hidup dalam perdamaian. Berikanlah kearifan kebijaksanaan bagi pemerintah kami dalam upaya mereka untuk mengayomi kami seluruh masyarakat Indonesia. Kami mau menyerahkan kepadamu pula Tuhan, kan setiap persoalan yang melanda dunia, melanda bangsa kami, yang disebabkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang menebar teror, yang mengancam keselamatan orang lain. Tuhan, Engkau sanggup untuk memulihkan, Engkau sanggup menggerakkan, Engkau sanggup untuk melembutkan hati yang dikeraskan. Dan karena itu kami memohon kiranya Engkau yang akan mengubahkan hati mereka, para pelaku teror, agar dalam diri mereka kembali ditanamkan nilai kemanusiaan. Mereka kembali boleh menghargai arti kehidupan yang diberikan oleh Tuhan bagi seseorang, sebagaimana juga mereka menghargai kehidupan yang mereka miliki. Punyamulah kehidupan kami ya Tuhan Allah, dan karena itu hanya kepadamu kami berserah diri. Memberkati semua yang boleh terlibat dalam ibadah rekaman saat ini, kiranya kehidupan pribadi dan keluarga akan terus boleh disertai, dipelihara oleh Tuhan. Persembahan kami telah kumpulkan, Tuhan kiranya menguduskannya, agar ini dapat menopang pekerjaan pelayanan demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ini seru doa dan permohonan kami kepadamu Tuhan, yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat, sumber berkat, pemelihara hidup. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan menutup ibadah di saat ini, dan karena itu diundang saudara-saudara berdiri. Kita lakukan takut tahu kan hari esok. Bukan
Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Dengan demikian ibadah kita telah selesai. Tuhan memberkati kita sekalian.